Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Marwiyah dengan NIM 2303012214. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya telah buat, yaitu aplikasi kepegawaian yang berjudul aplikasi Simpek, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Di sini saya menggunakan Laravel versi 12, itu Laravel versi terbaru. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan data kepegawaian secara digital dan efisien. Tools dan teknologi digunakan di sini, saya memakai Laravel 12 untuk framework backend-nya, lalu untuk database saya memakai MySQL, lalu untuk template-nya saya memakai Bootstrap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa aja yang ada di dalam kode program aplikasi manajemen kepegawaian ini. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel 12 sebagai framework backend, MySQL untuk database, AJAX dan query untuk interaksi tanpa relate aplikasi, serta saya menggunakan template Bootstrap untuk tampilan aplikasi. Untuk autentifikasi hak akses, aplikasi ini menggunakan middleware authentication untuk membatasi akses ke halaman yang penting. Tersedia dua tipe pengguna, yaitu admin untuk akses penuh, untuk root yaitu create, read, update, dan delete, dan kelola user. Lalu untuk user biasa yang hanya bisa melihat data. Untuk fitur CRUD udah ada di bagian itu. CRUD pegawai itu admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan melihat data pegawai. Semua aplikasi CRUD menggunakan validasi Laravel. Selanjutnya untuk AJAX itu semua proses create, update, delete, dan pagination itu data pegawai menggunakan AJAX, sehingga tidak perlu merefresh halaman. Selanjutnya itu ada pagination. Data pegawai ditampilkan menggunakan paginet 10. Nah, jika datanya sudah 10, nanti di page selanjutnya dia akan ada page next previous, itu nanti kita bisa next untuk page selanjutnya. Nah, di pagination AJAX diterapkan untuk halaman berganti secara dinamis. Untuk form validasi baik di sisi server maupun klien itu sudah diterapkan. Lalu validasi ditampilkan dalam bentuk alert atau text error pada step ini. Misal nanti dia sudah login, maka login berhasil gitu. Maka ada tampilannya. Terus untuk halaman front end public itu aplikasi menyediakan halaman depan landing page yang bisa diakses sampai login. Nah, di halaman front end public ini ada aplikasi manajemen kepegawaian. Nanti ada itu halaman welcome untuk aplikasi front end-nya. Oke, ini adalah tampilan awal aplikasi manajemen kepegawaian aplikasi Simpek saya. Nah, di sini adalah halaman tampilan front end, tampilan awal aplikasi ini. Di sini ada tombol untuk masuk dan daftar. Jika pengguna pertama kali mengakses web ini, maka ini adalah tampilan front end-nya. Nah, di sini ada tampilan tombol masuk dan tombol daftar. Sebelum itu, kalau misalnya kita sebagai pegawai, saya belum mendaftar, jadi saya harus daftar dulu. Di sini saya daftarkan nama saya Yaya Jimon. Ini saya masukkan password. Saya register dulu yaya@gmail.com. Passwordnya saya sudah masukkan. Nah, jika sudah, di sini saya sudah mendapatkannya. Lalu, nah di sini masuk tuh ada user Yaya. Di sini saya bisa melihat, hanya bisa melihat, tapi saya tidak bisa mengubah. Di sini saya akan melihat berapa total. Nah, di sini ada di bagian dashboard ada berapa total karyawan. Ini ada karyawannya ada 11 orang, terus ada user 3 orang, lalu ada di sini dijelaskan bahwa karyawannya 8 perempuan dan 3 laki-laki, jadi totalnya ada 11. Nah, di sini saya juga bisa melihat grafik dari dashboard ini. Laki-laki itu bernilai 27,3%, lalu perempuan lebih banyak itu 72,7%. Di sini ada terlihat situ 8 orang dan di sini 3 orang.
Lalu untuk menikah dan belum menikah, di sini ada juga dijelasin kalau yang sudah menikah ada 5 orang, 45,5%, dan yang di sini juga dijelasin bahwa yang belum menikah ada 45,5%, ada 5 orang. Lalu yang belum menikah, yang sudah menikah itu ada 54,5%, ada 6 orang. Nah, itu adalah diagramnya. Terus misalnya nih, kalau kita mau jadikan dia ke pegawai, nah kita keluar dulu, kita lakukan aplikasi, kita masuk sebagai admin, kita masuk. Sebelumnya aku sudah mendaftarkan akunku, itu sebelumnya itu saya masukkan dulu namanya tiara@gmail.com. Di sini sebagai admin kita bisa mengubah, mengedit, mengolah data, serta menambah data. Remember me. Login dulu untuk jadi admin, kita login. Di sini saya sebagai admin, saya bisa mengakses semuanya. Di sini saya bisa mencari, misalnya ini saya bisa mencari Nisa. Nah, ini Nisa. Nah, ketemulah, ini ada Anissa Lara, ada Anissa Auliah, Nisa Auliah. Nah, ketemu. Nah, di bagian pencarian ini, searching ini sudah menggunakan aja. Saya langsung mencari, langsung dia muncul di bagian list. Itu sudah menggunakan aja. Lalu ini ada previous, next, ini juga sudah ada, pagination-nya juga sudah ada di bagian aplikasi ini. Oke, di sini saya akan tambahkan data dulu. Di sini saya klik tambah, kita masukkan nicknya dulu. Baru namanya itu adalah Tiara Yaya. Itu nomor telepon itu 08. Untuk tanggal lahir itu ada di tahun 2004. Untuk tempat itu saya di Dumai. Lalu untuk jenis kelamin itu perempuan. User saya masuk sebagai Tiara. Status pegawai saya aktif. Lalu saya masukkan foto saya dulu. Di sini saya memasukkan foto. Di sini untuk tampilan pegawai sendiri, dia bisa untuk masukkan foto, bisa choice file. Ini saya masukkan sebagai Tiara, saya masukkan foto, picture. Nah, di sini saya masukkan detailnya. Untuk detailnya lama saya masukkan. Lalu untuk pendidikan saya D3, agama saya Islam. Lalu untuk nama sekolah Universitas Riau. Untuk gelar belakang saya AMDcom. Untuk gelar depan belum ada. Lalu untuk tahun STBT tahun 2026 nanti. Lalu untuk detail 2 itu hobi saya memasak. Terus untuk tamat saya nanti itu di tahun saya apakan dulu ya, untuk tahun itu 2024 dulu. Jabatan struktural itu saya jadinya di bagian akunting. Lalu untuk status saya belum menikah. Untuk tamatan jabatan itu ada di tahun 2024 juga, tapi bulan Desember. Oke, kalau sudah kita klik tambah, maka dia akan tetap di bagian form list. Dia akan tetap di reloadnya di halaman list tersebut. Nah, itu dia yang menggunakan aja. Ini kan udah lebih nih dari 10 datanya yang sudah saya isi, agar saya bisa melihat pagination-nya. Nah, ini data-data yang sudah saya tambah. Dimana data saya tadi ada di bagian halaman kedua. Nah, disinilah data saya, Tiara Yaya, perempuan. Nah, di sini ada nomor telepon. Di sini kan nomor telepon saya ada yang kurang. Nih, saya klik edit, maka di sini kita bisa mengedit. Nah, ini nomornya 890. Nah, Tiara Yaya, kita masukkan fotonya dulu. Masukkan fotonya. Lalu saya klik open, lalu kita ubah, klik tombol ubah. Nah,
ketika diklik dia akan di backlist juga, dia nggak akan berubah pack. Jadi dia sudah menerapkan masih ajak, walaupun dia ditambahkan atau diupdate datanya, dia tetap di halaman list tersebut. Misalnya ini siapa Lintang, ini salah, saya klik hapus, maka apakah Anda yakin ingin menghapus? Dia ada konfirmasi, tapi dia tetap ada di backlist, itu sudah menerapkan ajak, maka saya klik iya. Nah, dia akan tetap di backlist ini, tetap di form list ini. Nah, ketika berhasil dihapus, data sukses dihapus, data berhasil dihapus. Nah, jika saya cari misalnya datanya siapa ya, ini saking banyaknya saya bingung, saya mau mencari, saya klik Nasmi. Nah, langsung muncul di sini ada nama Nasmi. Saya bisa melihat Nasmi sendiri. Di sini ada bagian aksinya, ada data-data Nasmi. Di sini saya klik aksinya. Di sini saya bisa melihat nama nih, terus tempat tanggal lahir, lalu agama, lalu jenis kelamin, hobi, dan lain-lain. Lalu di sini saya bisa melihat suami istri, kita bisa menambah suami istri, anak, dan ortu Nasmi. Saya juga bisa menambah diklat, gaji pokok, dan hukuman. Nah, untuk data master sendiri, di sini saya sudah bisa menambahkan ini data terkait pegawai, ada data agama, dan data diklat, ada data gaji pokok, ada data golongan, ada data jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan tambahan, dan pendidikan. Di sini saya bisa menambahkan semuanya sebagai admin, saya bisa menambahkan. Di sini saya sudah menambahkan. Untuk agama sudah, untuk diklat juga sudah saya tambahkan sebelumnya. Diklat. Di sini diklatnya juga udah lebih dari 10 juga, dia udah menerapkan pagination atau ini. Cuma saya ada menghapus data, jadi dia totalnya 10, ini ada yang terhapus. Bagi nomor 2 juga dia terhapus tuh. Untuk jabatan itu sudah, untuk golongan juga sudah diisi datanya sebelumnya. Nah, itu ada golongan. Misalnya nih saya mau menambahkan nih pendidikan nih kurang ini kayaknya. Pendidikan saya cuma SMK. Nah, di sini saya masukkan pendidikan SMA. Kita klik tambah, maka dia akan menambah datanya. Sukses berhasil tambah, oke. Dia tetap di form tambah lagi, dia sudah menerapkan ajak juga kita cari SMA. Nah, dia akan muncul SMA. Di bagian data master, sayalah sebagai admin yang bisa mengedit dan menambah data. Nah, ini untuk diagramnya sudah terperbarui karena tadi saya isi terbaru, maka perempuannya jadi 8 dan laki-lakinya jadi 3. Itu sudah ada presentasinya. Sudah berubah menikah dan belum menikah, karena tadi saya baru mengisi data berupa saya sendiri sebagai user. Saya mengisi data untuk nama saya sendiri, yaitu Tiara. Saya sebagai admin mengisi user dengan nama saya sendiri. Dan di sini data karyawan sudah terupdate menjadi 11. Tadi sebelumnya aturannya 12 karena saya hapus, jadi tinggal 11 lagi. Nah, ini dia tampilan grafiknya. Ini tampilan data master untuk admin. Lalu ini untuk bagian pegawai, disinilah puncak utama karena di sini sudah ada CRUD, sudah ada ajak, sudah ada multi user, lalu sudah lengkap dengan syarat yang ditentukan untuk project ini. Lalu untuk form validasi juga sudah diterapkan. Lalu untuk middleware untuk autentikasi juga udah. Untuk minimal tabelnya udah lebih dari 4, mungkin ada 15 atau 20 tabel. Lalu untuk form end yang public itu sudah ada untuk bagian welcome. Untuk menggunakan template, saya template-nya yang memakai template bootstrap.
Lalu untuk multi user untuk login berbeda tadi sudah saya jelaskan juga, untuk admin berbeda, untuk pegawainya sebagai pegawai biasa berbeda. Nah, untuk admin lah yang bisa mengedit data sebanyak tadi. Untuk ajak juga sudah diterapkan di bagian semuanya sudah diterapkan ajaknya. Sekian video penutup dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.